Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan materi AutoCAD. Pada pembahasan kita kali ini adalah tentang UCS, ya, sistem UCS, User Coordinate System. Ya, yang mana kalau kita tampilkan gambar kita atau tampilan kita dalam bentuk tampilan 3 dimensi, maka terlihat seperti ini sumbunya. Maka selama ini kita menggambar di bidang X ini. Dan sumbu Z-nya itu arahnya ke atas. Ya, ini kita sebut dengan UCS. Nanti akan kita bahas secara detail. Perlu diingat, yang pertama, setiap penggambaran selalu pada bidang XY. Ya, selama ini penggambaran yang kita lakukan di 2 dimensi itu sebenarnya kita menggambar di bidang XY. Sedangkan sumbu Z-nya itu tegak lurus ke kita sehingga tidak kelihatan pada tampilan 2 dimensi. Kemudian bidang XY dapat diputar posisinya sesuai keinginan. Ya, ini tergantung kepada bentuk gambar yang kita inginkan itu nanti bagaimana. Berikut macam-macam posisi bidang XY yang bisa kita lakukan pemutaran padanya, ya, pemutaran bidangnya. Yang pertama kita perhatikan dulu seperti ini, ya. Yang merah ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, kemudian yang biru ke atas adalah sumbu Z. Jadi kalau kita perhatikan UCS kita ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya yang bertindak sebagai bidang XY itu adalah bidang yang berwarna apa? Yang bidang berwarna biru. Ya, sehingga kalau misalnya kita gambar nanti sebuah objek, maka nanti objeknya itu berada di lantai. Dan tampilan ini kita sebut sebagai tampilan pandangan normal atau kita istilahkan isometric view. Ya, sehingga kalau misalnya nanti kita gambar sebuah lingkaran, maka lingkaran itu nanti posisinya seperti ini. Dia terletak di bidang berwarna biru karena inilah bidang XY yang kita posisikan. Kemudian kalau misalnya kita gambar nanti sebuah silinder, maka silinder itu nanti posisi ketinggiannya ke arah atas. Ya, ke arah atas seperti ini. Apabila posisi UCS kita seperti ini. Ya. Oke, kemudian yang kedua, kita perhatikan kalau UCS kita seperti ini. Ya. Jadi kalau UCS kita seperti ini, maka bidang XY kita itu nanti adalah bidang yang berwarna ungu ini. Ya, bidang berwarna ungu. Berarti perubahan, ya, perubahan dari UCS kondisi awal ini menjadi kondisi ini kalau kita perhatikan itu artinya sumbu atau UCS ini kita putar terhadap sumbu X, ya, sumbu X, sehingga Y-nya ke atas, Z-nya turun ke arah kiri. Ya, ini artinya apa? UCS ini diputar terhadap sumbu X sebesar 90 derajat, ya, karena perputarannya ini berlawan arah dengan putaran jarum jam. Dan inilah kita sebut dengan UCS diputar 90 derajat terhadap sumbu X. Jadi, kalau nanti kita menggambar sebuah lingkaran, lingkarannya itu terletak di bidang yang berwarna ungu ini. Ya, demikian juga kalau misalnya kita menggambar sebuah silinder, maka silinder itu nanti posisi penebalannya seperti ini ke arah Z karena Z-nya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Posisi yang ketiga kita perhatikan, ya, Y-nya ke arah sana, X-nya ke arah atas, Z-nya ke sini. Ya. Jadi boleh kita bila kita ambil kesimpulan bahwasanya bidang X-nya itu adalah bidang yang berwarna merah, ya, atau warna agak gelap ini adalah bidang X-Y. Dan kalau kita perhatikan perubahan posisi UCS bentuk ini dari yang pertama ini, ya, berarti UCS ini diputar terhadap sumbu apa? Ya, kita perhatikan X-nya naik ke atas, Z-nya turun ke arah sana, sedangkan yang tetap adalah sumbu Y. Ya, sumbu Y. Berarti UCS ini kita putar terhadap sumbu Y sebesar 90 derajat. Ya, minus 90 derajat. Karena arah perputarannya searah dengan putaran jarum jam. Ingat, posisi perputaran itu, kita posisinya dianggap berada di ujung sumbu. Ya, jadi dari posisi ini Z-nya turun ke atas, ke arah sana, X-nya naik ke atas, berarti dia diputar searah dengan putaran jarum jam. Sehingga kalau di sini kita gambar sebuah lingkaran, maka lingkaran itu terletak di bidang yang gelap. Ya, dan kalau kita gambar sebuah silinder, maka silinder itu posisinya seperti ini. Ya, penebalannya ke arah Z.
ya. Ini pengaruh atau akibat efek dari pemilihan bidang X yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita ingin menggambar posisi silinder seperti ini, berarti bidang X-nya harus kita buat seperti ini. Kalau kita ingin menggambar posisi atau letak dari silindernya seperti ini, maka bidang atau UCS-nya kita buat seperti ini. Dan yang terakhir, kalau kita menginginkan posisi dari silinder kita seperti ini, maka UCS-nya harus kita posisikan seperti ini. Ya, oke, ini kira-kira hal yang paling penting harus kita ketahui dalam penggunaan UCS. Karena seterusnya nanti kalau kamu kuasai UCS sepenuhnya, maka menggambar ini akan mempermudah kita dalam membentuknya. Ya, oke, berikutnya adalah pengubahan posisi bidang XY ya, dilakukan dengan mengubah posisi UCS. Ya, UCS bisa di-move atau dipindahkan. Ya, kalau misalnya kondisi awalnya seperti ini adalah UCS kita. Ini adalah box. Box ini UCS ini mau kita pindahkan ke bagian dari box. Ya, jadi cukup. Ya, jadi pada komen kita ketikkan UCS, pilih opsi move, ya M, lalu new origin artinya titik perpindahan UCS. Kalau kita pilih TK1-nya di atas ini, maka UCS akan berpindah ke atas seperti ini. Kalau misalnya pemilihan kita klik di bawah ini, maka UCS kita akan berpindah ke bawah. Ya, jadi kalau kita ingin memberi ukuran dan kita letakkan di atas, maka UCS-nya harus seperti ini di atas. Jadi ukurannya nanti muncul di sini. Nah, tapi kalau bidang UCS-nya atau bidang X-nya nanti di bawah, maka ukuran kalau kita berikan, maka ukurannya nanti terletak di bawah. Ya, jadi UCS ini sangat penting sekali dalam mempermudah kita untuk menggambar atau memberi ukuran dan teks. Yang kedua, UCS dengan opsi 3 point. Ya, artinya UCS itu bisa kita posisikan dia dengan menentukan atau dari 3 buah titik yang kita tentukan. Jadi pada komen kita ketikkan UCS, kemudian kita pilih di sini atau kita ketikkan angka 3 mewakili 3 point. Lalu new origin adalah titik pertama atau titik 0,0 dari UCS ya. Misalnya kita buat di sini TK1. Ya, ini TK1 ya. Kemudian sini kita pilih P2. Ya, ini adalah sebagai sumbu X. Ya, ini ya TK2 ya. Ini. Berarti ini titik original, ini titik bertindak sebagai sumbu X. Kemudian yang terakhir positif Y, ini dia atas, kita klik. Ya, maka ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y, sehingga UCS-nya itu akan muncul seperti ini posisinya. Jadi bidang X itu adalah bidang yang ini, ya, sejajar dan berimpit dengan bidang yang ini. Ini menggunakan UCS dengan opsi 3 point. Kemudian UCS itu bisa juga kita putar dia terhadap sumbu X, seperti yang sudah kita singgung tadi. Ya, berarti kalau ini UCS kita pada kondisi normal. Kemudian pada komen kita ketikkan UCS, kita pilih opsi X. Kemudian kita berikan sudutnya 90, kita enter. Berarti UCS ini diputar terhadap sumbu X positif ya, 90 derajat. Maka Z-nya akan turun ke sini, Y-nya naik ke atas seperti ini. Iya, ini. Sehingga bidang XY kita adalah yang ini. Ya, atau bidang ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, opsi Y, yaitu pemutar UCS terhadap sumbu Y. Ya, ini adalah UCS kita pada kondisi normal. Pada komen ketikkan UCS, kita pilih Y, lalu rotation angle-nya 90 derajat positif. Jadi posisi kita ingat di ujungnya. Jadi kalau positif, berarti perputarannya ke arah sini ya, sehingga X-nya nanti turun ke bawah. Ya, kemudian Z-nya yang bergerak ke kanan. Ya, nah, sehingga bidang XY kita lah bidang ini. Oke, kemudian yang kelima adalah UCS opsi word. UCS opsi word itu fungsinya adalah apabila UCS kita sudah posisinya itu membingungkan ya, atau kita ingin menormalkan posisi UCS kita yang sudah terjadi perubahan padanya ya. Jadi kita gunakan opsi word. Caranya pada komen kita ketikkan perintah UCS. Ya, langsung saja kita pilih opsi word. Maka setelah itu UCS kita langsung akan
ya normal kembali ya. Ini penggunaan perintah opsi normal atau UCS. Inilah mungkin perintah-perintah UCS yang paling sering nanti kita pergunakan. Ya, sedangkan pemutaran terhadap sumbu Z tadi nggak kita tampilkan. Kenapa? Kalau beda XY kita adalah ini, maka pemutaran terhadap sumbu Z ya tetap menghasilkan beda XY yang sama. Ya, itu dia kira-kira. Oke, 5 saja yang kita berikan di sini. Tapi kalau kamu menguasai dari yang 5 ini, ya maka sangat mempermudah kita dalam menggambar objek 2 dan 3 dimensi. Ya, demikian pembahasan kita tentang UCS. Ya, diharapkan bisa diterapkan nanti dalam menggambar objek-objek yang lain.